107,4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak pandanga. Bertemu kembali dengan saya Faradila Arifia di program Minang Kreatif edisi hari ini hari Rabu tanggal 2 Juli 2025. Dan di malam hari ini sanak pandanga kita sudah kedatangan narasumber, ada M. Raihan Gifari dan juga Angela Dwi Putri, merupakan runner up 2 putra dan juga winner Putri Literasi Indonesia tahun 2025. Dan langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo semuanya, waalaikumsalam. Oke, ini kayaknya ada yang udah nggak asing ya, Raihan. Gimana kabarnya Raihan hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Nah, kalau untuk Angela Dwi Putri, ini panggilannya siapa nih? Angel. Yeah. Angel gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih, Kak. Alhamdulillah baik juga ya. Oke, nah ini Raihan kali kedua kesini ya, Raihan ya. Benar sekali, Kak. Masya Allah, dengan profesi yang berbeda nih hari ini. Oke, kemarin kalau nggak salah duta-dutaan juga ya, Raihan ya? Iya benar, Kak. Kemarin itu sebagai Uni Duta Kampus. Oh, Duta Kampus. Sebagai berbakatnya, Kak. Udah berbakat. Iya, udah berbakat. Oke, Masya Allah. Dan hari ini diundang kembali. Nah ini mungkin ada juga ya yang baru kenal juga nih sama Raihan, dan juga kakak juga berkenalan juga nih sama Angel. Boleh nih kita perkenalan dulu nih putra dan putri literasi ya. Mungkin boleh dari Angel dulu nih. Boleh perkenalan, nama panjang, nama panggilan, kampung, dan juga jurusannya dari universitas mana juga. Oke. Jadi nama panjang Angel yaitu Angela Dwi Putriandini. Angel biasa dipanggil Angel. Nah, kalau domisili Angel orang tuanya di Jambi tapi asalnya dari Padang Panjang. Nah, kalau pendidikan sendiri Angel mahasiswa prodi D3 Terapi Wicara Universitas Mercu Bakti Jaya, Kak. Oh, oke. Iya. Terapi wicara D3. Iya. Oke. Nah, ini kalau untuk Raihan boleh nih kita kenalan lagi ya. Mana tahu ada yang udah lupa gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Gifari, biasa dipanggil Raihan, dari kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang alhamdulillah sekarang diamanahkan sebagai runner up 2 literasi Indonesia. Oke, jurusannya apa Raihan? Jurusan akuntansi. Akuntansi, kampungnya di? Kampungnya ada di Pesisir Selatan. Oh, oke. Pesol ya, dua-duanya orang Minang ya. Iya, Kak. benar. Oke, tapi ini Angel orang tuanya merantau ke Jambi. Iya, benar. Kebetulan Angel juga lama di Jambi. Oh, oke. Tapi bisa bahasa Minang ya? Bisa. Aman. Karena kalau di Jambi juga pakai bahasa Minang dikit-dikit ya, tapi Ya, ada bedanya ya beda. Angel ya. Benar. Oke. Sehat ya hari ini, semangat ya. Semangat Semangat, dong. Kak. Oke, alhamdulillah. Ini kita juga penasaran nih Angel dan Raihan, gimana sih awal mula cerita perjalanannya nih sehingga bisa menjadi winner Putri Literasi Indonesia dan juga runner up Putra Literasi Indonesia. Mungkin mulai dari Angel dulu nih, ladies first ya, Raihan ya. Iya benar. Kalau untuk perjalanan panjang ya, Kak, mungkin kalau diceritain panjang banget. Jadi diringkas saja, intinya kami baru pulang seminggu yang lalu nih dari Solo. Tepatnya di Surakarta. Di sana kami ngadain audisi pemilihan putra-putri literasi Indonesia. Sebelum itu sebenarnya persiapannya udah dari bulan Februari mungkin. Jadi persiapan yang panjang sampailah akhirnya di bulan Juni kemarin ke Surakarta untuk pemilihan ajang putra-putri literasi. Nah, baru banget pulang, lagi fresh graduate ceritanya. Oh, oke. Lagi anget-angetnya ya. Oke. Nah, itu kan ada perjalanan yang panjang ya, dari pendaftaran, Iya, terus benar. kemudian ada karantina dan juga grand final ya. Yes. Benar. Oke, ini boleh diceritain nih gimana nih keseruannya, Angel? Kalau keseruannya, kalau di karantina offline, di situ kami ketemu sama banyak pemateri-pemateri yang keren-keren. Yang pertama kami ketemu sama winernya Putra Putri Literasi 2024. Di situ aku ngejelasin banyak banget. Terus kami juga ketemu sama banyak MC keren di Jawa ya. Benar. Kami ketemu MC keren jadi pemateri kami. Terus kami juga ketemu founder keren waktu karantina offline. Nah, kalau untuk online ya. Kalau untuk karantina offline sendiri itu panjang banget. Kami ada
literasi of champions, kami ada sempat debat juga. Iya, Terus pokoknya panjang deh Kak. Oke, itu ada berapa hari itu kemarin di Solo? Ada sekitar 3 3 hari. sampai 4 hari. 3 hari. 3 sampai 4 Yes. hari. Oke. Nah, kalau untuk Raihan gimana nih Raihan? Mungkin bisa ditambahin nih. Gimana nih pastinya perjalanannya? seru pastinya Kak. Kayak kurang lebih sama seperti pemilihan-pemilihan sebelumnya. Cuman sekarang mungkin kita yang Rehan dapat sekarang keluarga baru yang adanya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekarang udah punya saudara baru yang kemarin cuman mungkin sebatas dari lingkup kampus atau Sumatera Barat, sekarang udah luas se-Indonesia. Terus juga untuk pemilihannya sangat-sangat seru, dari pertama pra-karantina sampai karantina sampai pula grand final sampai sekarang menjabat sebagai putra literasi runner up 2. Itu sangat-sangat sesuatu hal yang membanggakan diri. Ya, Bisa sampai ke titik ini itu nggak bisa terbayangkan. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini kemarin boleh diceritain juga nggak nih Angel dan juga Raihan apa nih prokernya ya, sehingga bisa memenangkan nih dari seluruh Indonesia ya yang ikut ya. Itu menjadi Putri Literasi Indonesia dan juga runner up 2 Putra Literasi Indonesia. Mungkin boleh dari Raihan dulu nih. Oke, mungkin kalau Rehan kemarin itu sih Kak, sebagai advokasinya itu gelas, gerakan literasi dan seni. Karena dengan tema sekarang itu literasi budaya, makanya Rehan mengambil ada sangkut pautnya dengan seni, dimana itu emang jiwa Rehan sendiri yang ada keseniannya sendiri Kak. Gitu sih Kak. Dan juga mau mengembangkan budaya-budaya yang ada di Sumatera Barat ke Indonesia lebih luas lagi. Mungkin seperti itu Kak. Oke. Jadi kemarin gelas ya. Oke. Benar. Ini kalau untuk target marketnya ke siapa nih, Rehan? Target marketnya sekarang itu lebih ke mahasiswa, siswa sama mahasiswa Kak. Lebih Siswa dan mengutamakan mahasiswa. anak-anak dulu sih Kak. Kita juga mau mengajak anak-anak untuk bisa belajar bukan tentang seni saja tapi tentang literasi juga. Mulai dari dini kita juga mengajarkan dalam bentuk kesenian juga ada loh literasinya, seperti itu sih Kak. Oke. Kalau untuk Angel gimana nih kemarin? Kalau untuk Angel advokasinya namanya Sineksis. Kepanjangannya itu siswa eksis lewat literasi budaya. Nah, di sana target Angel lebih ke siswa-siswa SMA yang mau masuk jenjang kuliah nih. Pastinya mereka lebih aktif ya, pastinya mereka lebih cari jati diri. Biasanya orang-orang anak-anak SMA yang mau kuliah tuh cari-cari jati diri, cari-cari jurusan impian, cari-cari gini. Jadi pengennya dari mereka sebelum kuliah mereka udah punya bekal untuk di perkuliahan. Jadi Angel pengen generasi muda itu sadar tentang literasi budaya. Gitu aja. Oh, oke. Nah, ini kan Raihan dan juga Angel kan menjabat ya sebagai putra dan putri literasi. Ini ibaratnya kayak wajahnya literasi lah ya. Ya, benar. Oke. Nah, ini apa sih yang dilakukan dari Angel dan juga Raihan kiat-kiat untuk meningkatkan literasi yang ada di Indonesia? Karena ini kan cakupannya udah luas ya, udah Iya, se-Indonesia benar, ya. Mungkin boleh dari Raihan dulu nih. Wah, cakupannya sangat luar biasa sih Kak. Ini kan membawa nama literasi itu sangat berat Kak. Bagi Rehan sendiri sekarang masih juga kalau untuk literasi masih kurang juga gitu Kak. Tapi di sini tuh kita sama-sama belajar bagaimana sih untuk meningkatkan literasi lebih bagus lagi untuk kedepannya. Dimulai dari dini, tidak hanya dini sih, anak-anak yang udah remaja, dewasa maupun tua pun sekarang itu literasi masih minim. Dimana kita juga melihat kayak anak-anak, kayak orang-orang semua sekarang ngomen cuman ya kita cuma baca judulnya saja tapi nggak ada isinya gitu kan. Nanti di komen ya mungkin bisa membuat diri kita hancur atau gimana gitu Kak. Terus juga mungkin Rehan juga mau mengajak sih semua kalangan, baik itu dari anak-anak sampai pun dewasa sampai tua pun Rehan mau mengajak semua itu, ayo kita belajar lagi tentang literasi. Literasi itu tidak fokusnya formal loh. Kita bisa buat seperti happy-happy. Contohnya mungkin Rehan sendiri seperti advokasi Rehan yaitu gelas yang berhubungan dengan seni. Rehan juga ingin nanti itu mau mengadakan sebuah pertunjukan karya di mana itu tuh lebih ke teatrikal.
Jadi kita di sana juga bakalan belajar tentang literasi. Yang tampil nanti itu juga akan membaca skripsi, di mana itu kan termasuk literasi juga, Kak. Seperti itu sih, Kak. Oke, berarti dari Rehan sendiri juga sama-sama belajar juga Iya, ya. benar, Karena Kak. kalau misalkan Indonesia kadang budaya literasinya masih minim. Minim, iya, Kak. Oke, nah kalau untuk Angel gimana nih? Kalau untuk pejabat kami kan menjabat rame-rame dari peserta-peserta yang luar provinsi. Jadi mungkin kegiatan yang akan kami adakan yaitu kami pengen teman-teman yang dari luar daerah, bukan cuma Sumatera Barat aja, kami pengen teman-teman tuh kenal tentang budaya-budaya yang ada di masing-masing daerah kami. Nah, jadi kami pengen isu-isu yang ada di Indonesia itu dikuak lagi gitu. Soalnya budaya bukan cuman batasnya nggak sampai orang tahu udah gitu aja. Budaya kan bukan cuma untuk dipamerkan aja, tapi kita untuk dipahami. Nah, jadi Angel pengen teman-teman luar sana tuh paham tentang budaya di Sumatera Barat, karena Angel dari Sumatera Barat. Angel kasih nih, ini loh budaya Sumatera Barat. Atau Angel kasih nih isu-isu Sumatera Barat yang di luar orang dengarnya hoax. Padahal di Sumatera Barat tuh gini loh, seperti kayak orang-orang bilang kalau Sumatera Barat itu patriarki katanya. Nah, kita bisa jelasin Sumatera Barat bukan patriarki. Jadi kami punya budaya yang begini. Teman-teman nggak bisa ngejudge gini. Jadi teman-teman nggak bisa menyimpulkan bahwa budaya Sumatera Barat gini. Jadi Angel pengen literasi itu nggak batas sampai situ aja. Literasi kan bukan cuma membaca, tapi kita memahami bagaimana budaya itu bekerja gitu sih, Kak. Oke. Nah ini yang dilakukan lewat program tadi. Ya, benar. Oke. Nah ini berarti kan kalau untuk Angel kan mahasiswa dan siswa itu berarti turun langsung sosialisasi ke sekolah, ke universitas apa gimana nih, Angel? Bisa jadi, tapi Angel lebih pengennya ke sosial media karena sosial media cangkupannya luas ya, Kak. Kalau sekolah atau mahasiswa misalnya Angel ada di ruang lingkup satu ruangan gitu, belum tentu tuh satu ruangan tuh bisa memahami apa yang Angel bilang, paling 1-2. Kalau misalnya di sosial media mereka bisa mengulang, mereka bisa scroll TikTok sambil melihat video Angel. Jadi nggak cuma ruang lingkup kelas itu aja, jadi Angel bisa mengedukasi banyak orang gitu. Oke, kalau untuk Rehan gimana nih Rehan? Mungkin seperti tadi sih, Kak. Lehan tuh lebih fokus ke langsung, yaitu sosialisasi. Itu juga pertunjukan, dimana kita juga Rehan pun sendiri kalau misalnya cuma sebatas materi-materi itu bosan pasti kan, Kak. Makanya dari itu Rehan pengen tuh mengadakan sebuah pertunjukan, itu mengajak semua kalangan untuk bisa tampil, untuk bisa berkarya, biar agar nanti itu tidak hanya budaya Sumatera Barat, tapi seluruh Indonesia yang teman-teman Rehan juga yang sekarang menjabat itu bisa menampilkan sebuah karya pertunjukan yang ada di daerah masing-masing. Oke. Berarti ini planning ke depannya ya Rehan Iya, Kak. ya. Kalau mungkin sih kalau Rehan tuh agak sedikit besar sih, Kak. Untuk dana pasti itu. Bener banget. Iya, tapi insya Allah nanti kalau misalkan ada kemauan yang kuat, ada aja jalannya. Iya, Atau ada sponsor ya. Iya, benar. Amin. Oke, jadi ini kalau untuk Angel lebih ke sosmed, kalau untuk Rehan lebih ke offline gitu Iya, ya. benar ya. Oke. Nah ini kalau untuk Rehan rencananya kapan nih Rehan? Akhir tahun atau gimana nih? Belum tahu juga ya. Kalau untuk target sih, Kak, mungkin belum tahu, Kak. Cuman Rehan juga nunggu informasi nih. Kan Rehan juga ikut PKM dari kampus. Nah, kalau misalnya PKM ini lulus, itu bakalan jadi salah satu masuk proker Rehan juga. Nanti Rehan juga bakal mengajar di sekolah SD yang ada di Lubuk Buaya. Di situ nanti Rehan akan mencoba untuk melakukan proker Rehan di sana. Oke, Masya Allah. Sibuk ya Rehannya. Oke, nah ini kalau untuk Angel udah mulai belum nih Angel bikin sosial medianya di Instagram ataupun di TikTok? Oke, kalau sosial media kita bisa bagi-bagi di sosial media masing-masing, tapi buat collaboration sama Instagram Putra Putri Literasi Indonesianya, mungkin di situ. Kalau programnya mungkin bisa berjalan dalam beberapa bulan ini. Soalnya kemarin udah sempat didiskusikan juga ya tentang video ini, jadi bisa di-share secepatnya mungkin, Kak. Oke. Doain aja. Amin, sukses ya untuk prokernya ya. Oke, nah ini kemarin di Putra Putri Literasi Indonesia ya, wow keren banget. Ini boleh diceritain gak sih gimana dari awal mula pendaftaran sampai menjadi finalis dan juga alhamdulillah sekarang jadi pemenang gitu ya. Mungkin mau dari Rehan dulu, gimana nih Rehan?
cerita yang sangat panjang Kak. Itu berbulan-bulan persiapan, dari mana kemarin kita sebelum mendaftar pun juga ada sedikit rintangan pasti dari pihak atas yang membuat kami sedikit ragu untuk tetap lanjut, tapi kami meyakinkan diri sendiri sama coaching kami yaitu Bang Ali dan Kak Yuni meyakinkan kami kalau untuk lanjut sebagai putra-putri perwakilan dari Sumatera Barat di literasi Indonesia. Itu kami kemarin persiapan. Kita kemarin di bulan Februari ya. Ya, Di bulan pendaftarannya Februari sampai bulan April. Persiapan kami untuk pendaftaran, terus juga kami habis Lebaran kemarin kami juga melakukan photoshoot untuk persiapan selanjutnya. Di akhir bulan Mei kami juga melakukan pra-karantina selama 2 hari. Itu mulainya malam sih Kak, tapi ya adalah sekitaran 4 atau 5 materi yang setiap hari itu dikasih ke kami. Itu alhamdulillah materinya sangat-sangat bermanfaat bagi kami, dan sekarang pun Rehan juga merasa dampak bagi Rehan sendiri untuk ngomong pun sekarang udah lumayan lancar daripada yang sebelumnya kan Kak. Enggak kok, bagus-bagus aja. Lancar-lancar aja. Terus gimana juga nih? kemarin juga pas datang ke Solo kemarin juga banyak drama sama Kak Angel. Kami marah-marahan karena kami gak dapat tiket pesawat. Ya kami juga nunggu dana sih Kak sebenarnya, dana dari kampus gimana sih untuk membeli tiket pesawat. Takutnya nanti kan kami mulainya tanggal 21, kami pergi tanggal 20, itu emang mepet kali waktunya. Terus juga kami beli tiket di tanggal 19. Oh. Nekat banget ya. Beli tiket karena kami juga nunggu dana cair pastinya Kak. Karena mungkin kami pergi pakai dana pribadi. Mungkin sih Kak, cuman karena ya sebentar lagi pun Rehan juga bakalan bayar UKT. Oh jadi iya. nggak bakal sempat untuk memanage keuangan lagi kan gitu kan. Jadi Rehan juga bakalan nunggu kan, Angel juga nunggu kemarin. Terus singkat cerita Rehan sampai di Jakarta, abis itu juga kejar-kejaran waktu untuk naik bus lagi ke Solo. Dari Solo kami nyampe 4:30, jam 7 baru mulai kami kegiatan, yaitu pertama pembukaan sesi seremoni, habis itu kami ada tes literasi yang dimana kami disuruh nanti ngisi 30 ABC terus 1 esai di Google Form. Terus juga habis itu kami lanjut ke LOC dimana kami dikasih 1 pertanyaan, itu kami disuruh jawab. Kalau betul itu dapat nilainya poin 2. Kalau salah itu dia tuh ada round-roundnya Kak, round 1, round 2, round 3. Round 1 itu kalau betul poin 2. Kalau salah, kalau ronde 2 betul dikali 2 kalau salah dikurang 1. Gitu pula yang di round 3. Tapi round 3 itu lebih ke 3 kali lipat poinnya. Habis itu baru kami ke debat. Habis debat baru kami unjuk bakat. Di mana Rehan juga sebagai best talent kemarin. Alhamdulillah juga jabatan Rehan juga bukan 1 tapi 2. Cuman yang emang diutamakannya itu sebagai RU2. Oke, Masya Allah. Kemarin bakatnya apa Rehan? Seperti biasa Kak, kontemporer itu ciptaan Rehan sendiri, yang mana itu persiapan kalau nggak salah itu kurang lebih 3 hari. Oh, mepet juga ya. Serba mepet. Ini serba sat-sat ya semuanya ya. Soalnya kemarin itu Rehan tuh, karena kan di kampus juga Rehan lengser di kampus bagi Uni. Besoknya langsung pra-karantina. Jadi nggak ada waktu Kak untuk persiapan apa-apa. Benar. Cari baju, bentuk baju sponsor kemarin tuh selama kegiatan itu H-1. Hari ini dicari, besok baru berangkat. Oke. Kalau untuk Angel gimana nih Angel? Kurang lebih sama dari awal tuh. Gimana ya? Ada aja kayak mau daftar tuh kayak ada ini kayak males gitu. Pastinya kalau udah banyak itu jadi kayak udahlah nggak usah gitu Kak. Udah nggak rezekinya aja, udah nyerah aja. Terus akhirnya didukung sama Bang Ali sama Kak Yuni bilang, ayolah masa gitu aja gitu-gitu. Terus akhirnya ya lanjut maju dari 47 putra-putri literasi Indonesia. Alhamdulillah tersaringlah kami para finalis. Gitu akhirnya diumumin di pertengahan Mei finalisnya. Lama ya Kak, dari Februari ke Mei. Soalnya diundur terus acaranya
Terus sampailah di Mei pra-karantina, terus karantina online, sampai juga yang Bang Rehan tadi bilang sempat gelasak-gelusuk pergi ke Solonya, gedebak-gedebuk lah. Sempat gedebak-gedebuk ke Solonya, sampai Solo pun nggak sempat tidur. Itu di jalan juga alhamdulillah nggak makan ya Bang Rehan. Iya, nggak makan. Di jalan nggak makan seharian. Alhamdulillahnya sampai sana juga nggak sarapan, jam 7-nya langsung acara yang kata Bang Rehan tadi. Sasing, Literasi of Champions, unjuk bakat. Terus malamnya kita ada besoknya gala dinner. Malamnya baru kami dapat makan Kak. Iya, malamnya. Gala dinner. Gala dinner. Gedebak-gedebuk. Tapi kalau Angel bedanya sama Bang Rehan, persiapannya mungkin lebih mateng. Kecuali persiapan yang unjuk talent tadi juga hamin berapa menit baru nyiapin talentnya. Kalau yang sponsor baju, nah Angel lebih dulu daripada Bang Rehan. Soalnya kalau baju cewek ribet ya Kak. Ribet. Jadi Angel lebih dulu sama Bang Rehan gitu. Oke, kemarin Angel nampilin bakat apa nih? Nyanyi. Oh, nyanyi. Iya. Oke, berarti Angel bisa nyanyi ya? Bisa lah dikit Kak. Masya Allah. Oke, nah ini kalau untuk kedepannya ada planning gak nih dari Angel dan juga Rehan? Plan mau apa nih Kak? Iya, kedepannya mungkin kan tadi mau bikin proker ya. Iya, benar. Kedepannya ada lagi planningnya. Mungkin mulai dari Angel dulu nih. Karena dari tadi kayaknya Rehan dulu. Kalau planning mungkin dalam 1 tahun ini bakal ngerjain proker-proker yang dibuat sama Putra-Putri Literasi. Soalnya kami gabungin antara proker kami semua. Mana nih yang mau duluan? Jadi sekitar setahun ini mungkin bakal fokusnya ke Putra-Putri Literasi dulu sih Kak. Mungkin selepasnya nanti nggak tahu. Mana tahu otaknya tiba-tiba improve mau ngapain gitu kan. Oke. Jadi fokus dulu ke Putra-Putri Literasi. Kalau Rehan apa nih? Rehan mungkin ikut putra-putri yang lain lagi kayaknya. Tahu aja, Ikut Kak. duta-duta yang lain lagi kayaknya. Kalau planning tuh untuk ke depan banyak sih Kak sebenarnya. Banyak kali. Ditambah kan sekarang Rehan juga baru semester 4. Terus juga rencananya pastinya fokus ke literasi untuk proker kita masing-masing. Yang seperti Kak Angel bilang, itu kami juga fokus ke proker kami selama 1 tahun menjabat. Kayaknya 1 tahun lebih sih. Iya. Soalnya kami nanti lengsernya itu di bulan Juli atau Agustus. Jadi sekitaran 1 bulan 1 tahun 2 bulan. Iya. Untuk planning Rehan mungkin ya sama seperti Kak Angel tadi. Terus juga Insya Allah Insya Allah apa nih? kalau misalnya kalau lulus nanti di magang, Insya Allah Rehan mau magang juga di bulan Agustus sampai Desember. Itu kalau misalnya lulus nanti nih Kak, mungkin Rehan nggak di Sumbar. Kalau dapat nanti Rehan coba di Pulau Jawa untuk magang. Itu kalau dapat Kak. Jadi tapi itu Rehan konsul dulu ke kampus gimana Kak, boleh atau enggak. Kalau misalnya emang boleh di luar Sumbar, jadi mungkin Rehan fokusnya nanti bikin proker di luar Sumbar juga, bantu-bantu sama orang-orang sana juga. Tapi kalau misalnya Rehan nanti magangnya di sini di Sumbar, mungkin Rehan juga lebih mudah sih untuk melakukan proker, bisa berdua sama Kak Angel gitu. Tapi kalau misalnya jauh ya mungkin LDR dulu kita kan. Iya, baik LDR dulu. Terus juga Rehan juga nggak tahu sih Kak, kepikiran aja pengen ikut lagi kan. Rencana mau ikut apa tuh Rehan? Kalau saran dari Ponder kemarin itu Rehan disuruh dulu coba ikut ikut di pariwisata, habis itu nanti baru ikut kebudayaan. Oke. Soalnya kan Rehan juga lebih ke anak budaya atau kesenian kan, itu lebih masuk sih ke jiwa Rehan. Cuman kalau dibilang dari Ponder itu daripada ikut langsung ke kebudayaan, mungkin lebih bagus masuk ke pariwisata dulu biar nanti kita dilirik gitu sih Kak. Oh, oke. Berarti sekarang mempersiapkan untuk ikut duta-dutaan lagi ya Rehan ya. Kalau Angel masih mau ikutan nggak nih? Angel mungkin karena D3, jadi semester besok Angel mungkin gedebak-gedebuk sama dinas karena kesehatan ya Kak. Jadi bingung mau bagi waktunya, takutnya nggak bisa. Oke. Mikirin itu. Masih sibuk mikirin TA ya. Iya. Oke deh. Nah ini nggak berasa ya, kurang lebih udah hampir di penghujung nih kita ngobrol-ngobrolnya. Nggak berasa ya Angel dan juga Raihan. Mungkin boleh nih, apa sih harapan dari Raihan dan juga Angel untuk kedepannya? Mungkin boleh dari Angel dulu nih untuk harapan ke diri sendiri.
Oke, kalau untuk harapan ke diri sendiri, Angel maunya Angel terus berkembang, gak cuman stuck di sini aja, gak bangga di sini aja. Angel harus berkembang. Terus juga Angel gak boleh nyerah, karena rintangan-rintangan yang kemarin kan lebih berat. Takutnya karena udah terlalu banyak berat, jadi besoknya nyerah. Jadi jangan sampai nyerah. Pokoknya harus terus berkembang, jangan cepat puas saja sama pencapaian diri. Oke, kalau untuk Raihan apa nih Raihan harapannya? Karena harapan lebih banyak gitu kan Kak. Untuk kedepannya ya Rehan cuma berharap untuk diri ini kuat-kuat menghadapi tantangan yang lebih menantang lagi lah untuk di depan. Masih banyak jalan yang dikaliku. Tetap semangat, tetap kuat, apapun rintangannya laluin. Terima kasih bagi teman-teman, keluarga dan semuanya yang telah mensupport Rehan sampai berada di titik ini yang alhamdulillah itu membanggakan bagi diri sendiri dan alhamdulillah untuk Sumbar juga. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Walaupun gak makan, kayak ribet lah ya, kayak Iya, serba satset, tapi alhamdulillah membuahkan hasil. Alhamdulillah. Oke, nah ini berarti udah nggak ada ini lagi ya, kayak grand final lagi ya, karena udah di Indonesia ya. Ya. Udah Kak. Masya Allah. Ini tingkatnya berarti udah secara nasional. Ya, Iya, benar. Kak, udah Oke, nasional. Masya Allah. Nah ini sebelum kita closing, boleh nih di spill sosial medianya, mana tahu nih dari pendengar kita kan masih penasaran ya, mana tahu mau nanya-nanya nih seputaran tentang literasi ya. Boleh nih di spill nama sosial medianya, mungkin mau dari Angel dulu nih Angel. Oke, kalau untuk Instagram bisa cari di Angela Dwi Putri Andini Angela Dwi Putri underscores, ejaannya ANGELADWIPUTRI underscores. Underscore. Kalau untuk Raihan, Simpel saja Kak. Raihan Gifari. Raihan Gifari. Iya. Oke. Nah ini kalau untuk Angel dan Raihan itu ada nggak sih bikin-bikin konten di sosial media tentang literasi? Ada yang kemarin ya kita Ada share-share. kemarin dikasih Kak. Ada Nanti- itu termasuk juga Iya. kemarin itu penilaian kami sih. Cuman untuk sekarang mungkin itu kemarin itu penilaian Kak. Sekarang ini insya Allah kami bakalan buat lagi. Kan bakal ada konten literasi budaya tadi. Insya Allah stay tune aja. Oke, lebih aktif lagi ya. Iya. Oke, jadi jangan lupa di follow gitu ya. Iya betul. Oke deh. Nah ini kalau udah di penghujung waktu ya, Intan gak tuh, Raihan dan juga Angel, boleh nih disampaikan pesan-pesannya nih untuk generasi muda Minang ya, khususnya supaya lebih kreatif lagi, lebih aktif lagi, dan juga supaya semakin meningkat nih tingkat literasinya. Karena kan kalau misalkan dari diri kita juga kadang minim literasi gitu ya. Nah apa nih pesan-pesannya? Mungkin mau dari Angel dulu nih, winner Putri Literasi Indonesia 2025. Oke, kalau untuk generasi muda, budaya itu bukan cuma untuk kita perlihatkan ke teman-teman, tapi untuk kita pahami. Contohnya, ada nih hoax yang bilang rendang itu punya Malaysia. Terus kita mau ngebela diri kita, enggak, rendang itu punya Minang. Gimana cara kita membela itu punya Minang sedangkan kita nggak punya bukti yang kuat untuk itu. Jadi untuk teman-teman generasi muda, pahami banget budaya Minang, pahami banget akar dari kehidupan kita gitu. Jadi kita bisa menjelaskan kepada orang lain secara top. Jadi orang tuh kayak kalah lo gitu. Gitu aja sih Kak. Oke. Nah untuk kalau untuk Raihan apa nih pesan-kesannya supaya generasi muda Minang lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi, dan juga bisa meningkatkan literasi bagi diri sendiri gitu. Bagi teman-teman semua, baik kalangan remaja, dewasa, dan juga yang udah tua, ayo kita sama-sama belajar untuk meningkatkan literasi, di mana literasi juga tidak fokus hanya membaca, terus juga tidak hanya fokus di HP saja, di media elektronik, tapi kita juga bisa kok berkarya lewat konten-konten juga, lewat secara langsung. Mungkin kita bisa bikin karya bareng-bareng nanti. Yuk kita sama-sama bikin karya, kita bikin pertunjukan di Taman Budaya nanti sama-sama kita hoyak-hoyak lah Padang ini semeriah mungkin nantinya. Yuk kita sama-sama meningkatkan kreasi kita. Tanpa kreasi kawan-kawan juga Sumbar
gak bakalan kelihatan bagi di Indonesia ini di negara malahan gak bakalan kelihatan. Ayo kita sama-sama tingkatkan lagi karya-karya kita tingkatkan lagi budaya kita lebih luas lagi agar nanti Sumatera Barat makin terkenal dan makin di banyak pengunjung yang datang ke Sumatera Barat. Dan kita ayo sama-sama belajar literasi, karena literasi itu sangat penting. Literasi adalah inti dari segalanya. Oke, makasih ya Rehan dan juga Angel atas waktunya hari ini. Semoga ada planning ke depannya dan juga harapannya dimudahkan ya oleh Allah. Amin. Dan juga semua prokernya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sukses selalu dan bahagia selalu ya Rehan dan Angel. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, Sana Pandangan. Tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita ya, ada M. Raihan Gifari dan juga Angela Dwi Putri, merupakan runner up putra dan juga winner Putri Literasi Indonesia 2025. Dan Sana Pandangan, terima kasih yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Padang, dan juga Sana Pandangan masih bisa menyaksikan secara ulang tayangan ini di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, suara